وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Tapi kita lanjutkan ikhwah, kita juga sudah masuk pada doa. Karena seorang pendidik harus tahu bahwasanya hasilnya itu sebenarnya tidak terkait dengan apa yang dia lakukan. Hasilnya itu, kepastian itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita hanya bisa berupaya dengan semaksimal mungkin. Adapun hasilnya itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, tapi sebenarnya yang mampu, yang dapat, yang punya wewenang dalam memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Terserah dia kepada siapa yang akan berikan hidayah dan petunjuk tersebut. Demikian. Jadi di sini hanya kita berkewajiban bersungguh-sungguh dan satu lagi ikhwah, berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muta'assiyan, artinya kita mengikuti jejak para nabi terdahulu yang selalu mendoakan dirinya dan mendoakan anak-anaknya dan keturunannya. Seperti doa yang telah kita bahas, ya, yang telah kita bacakan, yang doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, di antaranya doa Nabi Ibrahim yaitu Allah wajannibni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan demikian juga jadikanlah keturunanku orang-orang yang menegakkan salat wa min dzurriyyati. Ya. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat lagi, demikian juga doa wa yaqul huwa Ismail alaihi wassalam. Demikian juga wa yaqul huwa, demikian juga dia yaitu Nabi Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam dan anaknya Nabi Ismail juga berdoa, sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah jadikanlah kami berdua muslimaini laka, orang yang menyerahkan diri kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan demikian juga jadikanlah keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang benar-benar pasrah, ya. Umat yang benar-benar pasrah menyerahkan semua urusan kepadamu. Demikian ikhwah, muslimain. Dari sini juga para ulama menyebutkan bahwasanya Islam itu secara syar'i itu ada dua. Islamnya secara umum, agama Islam secara umum, dan ini adalah agama yang dianut oleh semua nabi dan rasul. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang tidak menganut agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan pasrah, istislamu wal inqiyadu wal ta'atu lillahi azza wa jalla. Demikian, menyerah, pasrah, tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama tauhid, ya. Makanya Islam itu ikhwah asal katanya istislam, yaitu menyerah, ya. Menyerah. Jadi kalau ada orang yang katanya muslim, seorang yang menyerah pasrah kepada Allah, tapi setiap hukum Allah selalu dia bantah. Bukannya dia menyerah pasrah tapi malah banyak membantah. Seperti Bani Israel. Makanya sebenarnya tidak layak dia dikatakan sebagai seorang yang Islam. Seharusnya begitu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi agama secara umum, agama para nabi dan rasul itu secara umum agama mereka adalah Islam. Seperti ini ikhwah, ya. Seperti perkataan Nabi Ismail, Nabi Harun, Rabbana ja'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami orang yang muslim untukmu, yang menyerah untukmu, ya. Wa min dzurriyyatina, demikian juga anak-anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat yang senantiasa menyerah kepadamu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ya,
yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu bagaimana para nabi dan rasul itu berdoa untuk diri mereka dan untuk anak cucu mereka. Dari doa ini juga perlu kita ambil satu adab, ya. Kan ini ada mendoakan anak turunannya, tapi selalu kita lihat selalu seorang itu ketika berdoa untuk anak keturunannya, dia harus doa untuk dirinya sendiri. Coba perhatikan dalam surah Ibrahim ayat 35 yang telah kita bacakan. Wajenubni wabaniya an na'budal asnam. Hendak ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Akunya dulu. Ya. Di sini harus akunya dulu. Demikian juga dalam surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku, Rabbi ja'alni muqimas salati, jadikan aku sebagai seorang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min zurriyati, demikian juga anak keturunanku. Tapi akunya dulu baru kita mendoakan untuk orang lain. Ini merupakan prinsip ikhwah. Prinsip dalam berdoa, bukan hanya berdoa, prinsip untuk meraih akhirat kita itu harus egois. Itu dia. Harus kitanya dulu, bukan orang lain. Makanya kalau kita lihat selalu doa-doa itu selalu kitanya didahulukan dalam Islam. Ya. Dalam lafaz doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW selalu kitanya dulu, diri kita dulu. Nah seperti ini ikhwah, Rabbi habli, wajennubni wabaniya, jauhkan aku dan anak keturunanku, anak budal asnam, dari menyembah berhala, akunya dulu. Demikian. Dan ini konsep yang memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, selamatkan dirimu. Dirimu dulu selamatkan. Qu anfusakum wa ahlikum naro, baru kemudian keluargamu. Ya. Percuma kalau kamu enggak selamat dari neraka, keluargamu selamat dari neraka. Apa gunanya ikhwah? Ya. Makanya dalam masalah ini yang terpenting kita dulu kalau dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat, meraih akhirat kita harus egois, harus kita dulu. Makanya para sahabat itu kalau mereka berebut, memperebutkan saf pertama itu sampai mereka mengundi. Mereka nggak ada cerita mengalah. Ya kalau dia sudah duluan ya sudah, nggak ada geser-geser. Nggak ada seperti kita sudah di saf pertama, datang orang setelah kita persilakan, silakan Bapak di depan. Mana ada cerita begitu dalam kamus para sahabat untuk mendapatkan akhirat. Tapi kalau untuk mendapatkan dunia, memang mereka selalu mendahulukan orang lain. Ya. Mendahulukan orang lain. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu selalu lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu sebenarnya sangat membutuhkan. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Inilah kenyataannya. Makanya sekali lagi dalam masalah akhirat kita harus egois, harus kita dahulu. Ya, harus kita dahulu, tidak bisa orang lain. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, itulah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikian juga doa Nabi Zakaria disebutkan dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. Apa kata Nabi Zakaria? Wa inni khiftul mawaliya mi warai. Ya Allah, sungguhnya aku khawatir dengan penerusku di belakangku nanti. Artinya setelah aku meninggal ini siapa penerusku? Wa kanat imraati aqira, sementara istriku tuh mandul. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikanlah kepadaku, hibahkanlah kepadaku, anugerahkanlah aku seorang anak. Allahu Akbar. Ikhwah, Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk mendapatkan seorang anak, bukan untuk mewariskan marga, melanggengkan suku bangsa, atau untuk mewariskan harta kekayaan. Enggak ikhwah, bukan itu yang mereka pikirkan. Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akhirah. Ya Allah, aku khawatir siapa yang meneruskanku nanti. Demikian, ya. Siapa yang meneruskanku nanti? Aku meninggal terus yang meneruskan aku nanti siapa? Maka ya Allah, fahabli min ladunka waliya. Berilah aku seorang anak. Untuk apa?
Apa tujuannya? Nabi Zakaria minta seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Supaya dia bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub. Oh, memang kalau harta memang keluarga Nabi Ya'qub sampai ke anaknya Nabi Zakaria? Kan tidak, ikhwah. Ya. Jadi maksudnya apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Itu artinya yang mewariskan dakwah ini nanti siapa ya Allah? Karena Rasulullah pernah mengatakan innal anbiya la yarithuna dinaron wala dirhaman innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, mereka itu hanya mewariskan ilmu. Maka di sini ikhwah, yarithuni yang bisa mewariskan aku bukan mewariskan harta. Bukan mewariskan jabatan, ya, tapi mewariskan dakwah, mewariskan ilmu yang Allah wahyukan. Ya Allah, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini ya Allah kalau aku nggak punya anak? Itu yang dikhawatirkan Nabi Zakaria. Demikian. Yang dikhawatirkan agama ini gimana nanti kalau dia meninggal. Demikian. Terus yang menasihati umat nanti siapa? Demikian. Itulah khawatiran mereka, ikhwah. Ya tentunya kalau Allah katakan ada ya pasti ada ya. Nggak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dia seorang nabi kan memang pantas untuk khawatir. Nabi Ya'qub aja ketika dia meninggal dia bertanya kepada anak cucunya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau aku meninggal nanti apa yang kalian sembah nanti? Itu pertanyaan ikhwah. Nabi Ya'qub enggak bertanya tentang kalian nanti makan apa nak. Bukan mata kuluna min ba'di, apalah nak nanti kalau bapak mati, apalah kalian makan nanti nak. Enggak itu ikhwah, tapi yang ditanyakan mata abudu min ba'di, apa yang kalian akan sembah nanti nak setelah bapak meninggal. Demikian ikhwah. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para nabi itu memang menjaga keturunannya luar biasa ikhwah. Ya, menjaga doanya pun enggak pernah terlewat dalam doa mereka itu, mereka selalu mendoakan anak dan keturunannya. Waj'alhu rabbi radiyya, ya Allah jadikanlah dia seorang yang engkau ridhoi. Kemudian Nabi Zakaria juga berkata, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku dari sisimu keturunan yang thayyibah, yang soleh. Allahu Akbar. Ini sebagaimana yang kita katakan kemarin ikhwah, bahwasanya seorang mulia, dia cita-citanya mulia. Seorang yang rendah, cita-citanya juga rendah. Orang hina, dia akan punya cita-cita yang hina. Karena sampai disitulah keimanan dia, sampai disitulah cara berpikir dia. Tapi seorang mulia, dia punya cita-cita yang mulia luar biasa. Mulia di sini memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhwah? Jadi orang yang soleh. Makanya kan Nabi Ibrahim sudah kita bacakan doanya, ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku seorang yang soleh, anak-anak yang soleh. Nabi Zakaria doanya yaitu ikhwah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dzurriyyatan thayyibah, yang baik akhlaknya, yang bagus, yang solehah. Demikianlah ikhwah doa para nabi, luar biasa doanya. Selalu dalam doanya mereka ikutkan anak keturunannya. Mereka selalu mendoakan istri, mendoakan anak, mendoakan cucu. Demikian demikian karakter para nabi terdahulu. Kemudian kita lihat lagi bagaimana ibunya Maryam. Ibunya Maryam berdoa. Apa kata ibu Maryam? Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ketika ibunya Maryam melahirkan, apa katanya? Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah,
aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Tentunya Allah lebih tahu. Tak dikasih tahu juga tahu Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Maryam tidak ngomong juga Allah tahu bahwasanya dia melahirkan seorang anak perempuan. Sebelum ibu Maryam melahirkan, Allah sudah tahu dia akan melahirkan jenis kelamin apa dari anak yang dia lahirkan. Demikian ikhwah. Jadi wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ya Allah, sungguh tidak sama laki-laki dengan perempuan. Karena ikhwah, ibunya Maryam ini bernazar nanti kalau dia melahirkan anaknya ini dia berikan kepada kuilnya Yahudi, ya, kuil Yahud pada waktu itu supaya berkhidmat. Ya, kalau bahasa kita masjidnya lah, ya, masjidnya orang Yahudi. Kuilnya sawami', ya, yaitu kuilnya orang Yahudi. Jadi dia bernazar, ya Allah, nanti kalau saya sudah melahirkan anak saya ini saya persembahkan agar dia bisa berkhidmat full di dalam kuilnya Yahudi. Ya, berkhidmat untuk para pendeta-pendeta Yahudi. Demikian itu apa namanya cita-citanya. Tapi salah satu syaratnya harus laki-laki, perempuan tidak boleh. Itu dia. Ternyata setelah diucapkan nazar, kemudian melahirkanlah ibu Maryam. Ternyata yang dilahirkan adalah anak perempuan. Makanya ibunya Maryam mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Ya Allah, tak sama laki-laki dan perempuan. Kemudian wa inni samaituha Maryam. Ya Allah, aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindunganmu ya Allah agar melindungi dia dan anak-anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Dan kita lihat bagaimana efek daripada ijabah Allah Subhanahu wa taala dari doa ibunya Maryam. Betul-betul ikhwah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min maulud illa yamassuhu syaitan hina yuladu. Tidak ada satu orang pun yang lahir kecuali anak tersebut akan diganggu oleh syaitan ketika dia lahir. Fayastahilla sarikhan, akhirnya si anak pun menjerit menangis illa Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya Nabi Isa. Demikian. Si iblis mau mengganggu, ternyata ada hijabnya, nggak bisa dia ganggu. Khusus ini juga berkah dari ibunya Maryam. Ya, sehingga Maryam lahir tidak diganggu oleh syaitan. Demikian juga Nabi Isa lahir tidak diganggu juga oleh syaitan. Demikian ikhwah. Kemudian kita lihat lagi. Ini doa bagi orang yang sudah berusia 40 tahun. Apa doanya? Disebutkan dalam surah Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini dia. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu kepadaku yang telah Engkau berikan kepadaku, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, dan atas amalan soleh yang Engkau mudahkan aku kerjakan. Aslih li sya'ni, aslih li fi dzurriyyati. Oleh karena itu ya Allah, baguskan keturunanku, solehkan keturunanku. Itu doa ikhwah, doa orang yang sudah berusia 40 tahun. Ya. Demikian ikhwah. Ini awal doanya. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Demikian juga ibadur rahman ikhwah. Ibadur rahman juga doanya mirip. Dalam surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah aku, istri-istriku dan keturunanku qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandanganku, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwah rahimanallah, para nabi, ya, da'bul anbiya, sifat para nabi, karakter seorang nabi itu ikhwah selalu mendoakan keturunannya.
termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memang seorang yang benar-benar mengikuti para nabi, seorang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam berdoa, kita juga jangan lupakan keluarga dan anak keturunan kita agar mereka benar-benar istiqomah di atas jalan yang sunnah, benar-benar mereka jadi hamba Allah yang saleh dan saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Doa terus berdoa. Demikian ikhwah. Jadi doa itu jangan dianggap remeh doa. Sampai para ulama kita mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi seorang mukmin. Ya. Senjata bagi seorang mukmin. Bahkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada'ullah yaghdab alaihi. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Rasulullah katakan, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan marah kepadanya. Begitu ikhwah. Jadi Allah itu semakin sering kita berdoa, semakin sering kita meminta, Allah semakin cinta dengan kita. Itu menunjukkan bahwasanya kita selalu terkait dengan Allah, pasrah dengan Allah, selalu tergantung dengan Allah. Dan Allah suka dengan hamba seperti ini ketimbang seorang hamba yang pede sekali, dia setiap melakukan kegiatan tak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengutamakan ataupun yakin dengan kepandaian dia, yakin dengan kepiawaian dia dalam sebuah kegiatan. Demikian seharusnya dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama ikhwah, mereka berdoa untuk hal-hal yang sifatnya sepele. Ketika putus tali sendalnya mereka berdoa, ya Allah anugerah aku tali sendal yang baik. Begitulah kita ikhwah. Apa pernah kita putus sendal kita doa kepada Allah? Enggak pernah kan? Karena kurangnya keterkaitan kita dengan, kurangnya ketergantungan kita, kurangnya keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa kepada Allah kalau sudah sesuatu yang besar yang terjadi, ya. Harta kita terbakar misalnya, atau perusahaan bangkrut, barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala suka kalau kita berdoa bahkan untuk satu hal yang kecil pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin cinta Allah kepada kita, yang menunjukkan ketergantungan kita itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tuh menyuruh, minta kepadaku, minta, begitu. Tinggal minta saja kok susah sekali, gitulah kira-kira kalau bahasa kita. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Allah, minta kepadaku, astajib lakum, aku akan berikan. Demikian ikhwah. Jadi pada dasarnya doa kita tuh makbul. Pada dasarnya doa seorang muslim itu makbul, diterima oleh Allah SWT. Kan Allah yang katakan, wa qala rabbukum ud'uni, berkata Tuhanmu, ud'uni, minta kepadaku, doa kepadaku, astajib lakum, maka akan aku kabulkan permintaan kalian. Apalagi ikhwah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kok ada yang enggak makbul ya? Ya, jelas ada yang enggak makbul karena ternyata kita melakukan pantangan terkabulnya doa. Itu permasalahannya. Apa di antara pantangannya? Di antara pantangan terkabulnya doa yaitu memakan barang ataupun harta yang haram. Itu dia di antaranya. Ya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang membuat doa kita enggak makbul. Itu di antaranya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu ikhwah azinallahu wa iyyakum, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering berdoa. Ibu-ibu lagi masak, doa, ya Allah, jadikanlah masakan saya ini lezat ya Allah. Ya, lagi masak nasi tuh masukkan beras, masukkan air ke dalam magicom misalnya. Ya Allah, semoga berasnya bagus masaknya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi betul-betul tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita introspeksilah diri kita, kira-kira kita ada enggak seperti itu? Atau jangan-jangan seminggu ini belum ada berdoa. Demikian ikhwah. Ya. Kita lihat lagi ikhwah bagaimana doanya Nabi Muhammad bin Abdullah Khatamal Anbiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa untuk Hasan bin Ali. Apa doa beliau?
Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, aku mencintai dia ya Allah. Cintailah dia. Insya Allah. Luar biasa. Ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mencintai dia ya Allah. Cintailah dia ya Allah. Kemudian Rasulullah du'a'uhu li Hasan bin Ali wa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Demikian juga Rasulullah mendoakan Hasan bin Ali dengan Usama bin Zaid, yaitu cucu dari mantan anak angkatnya Rasulullah. Usama bin Zaid, Zaid ini kan Zaid bin Harisah maksudnya. Muhibbi Rasulillah SAW, yaitu orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, itu ayahnya. Dan juga Rasulullah mencintai anaknya, yaitu Usama bin Zaid. Pada waktu itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, datang Hasan bin Ali yang masih kecil waktu itu ke hadapan Rasulullah. Kemudian datang pula Usama bin Zaid. Kemudian beliau memangkunya dua-dua, yang satu di paha kanan, yang satu di paha kiri. Kemudian sambil meluk mereka berdua, apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah, sungguhnya aku mencintai mereka berdua. Fa'ahibbahuma, ya Allah, cintailah mereka berdua. Itu dia doa Rasulullah agar Allah, mohon kepada Allah agar Allah mencintai mereka berdua. Itu luar biasa ikhwah. Ya. Kemudian Allahumma arhamhuma, Allahumma arhamhuma fa inni Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua. Sungguhnya kasihilah mereka berdua. Sungguhnya aku sangat kasih kepada mereka berdua. Demikian juga du'a'uhu li Ali wa Fatimah wa binaihima. Demikian juga doa Rasulullah SAW untuk Ali dan untuk istrinya Fatimah dan untuk kedua anaknya itu Hasan dan Husain. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahli, ya Allah keluargaku, ya Allah keluargaku, adhib anhum ar-rijs, ya Allah jauhkan mereka dari kotoran-kotoran, wa tahhirhum tathiran, sucikan mereka sesuci-sucinya. Ya, Allahumma adhib anhumur rijs, ya Allah jauhkan dari mereka berbagai macam kotoran. Kemudian watahhirhum tathira, dan sucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Itu doa Rasulullah SAW pada untuk keluarga anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Wa du'auhu li Abdullah bin Ja'far wa ikhwanih. Demikian juga doa Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far bin Abdul Muttalib, dan saudara-saudaranya ba'da maqtal Ja'far, setelah terbunuhnya Ja'far. Jadi setelah Ja'far bin Abdul Muttalib itu meninggal, ya, kemudian kan ditinggalkan anak-anaknya. Di antara anaknya ini adalah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah bin Ja'far punya adik-adik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma khlif Ja'faran fi ahli. Ya Allah, gantikan Ja'far. Gantikanlah untuk keluarganya Ja'far, yaitu Ja'far yang baru. Artinya Ja'far yang lain. Anugerahkanlah Ja'far. Ya. Allahumma khlif Ja'faran min fi ahli. Ya Allah, gantikan Ja'far dalam di keluarganya. Wabarik, dan berkahi. Allahumma li Abdillah fi safqati yamin. Ya Allah, berkahilah pada perdagangan Abdullah bin Ja'far. Qalaha thalathan, beliau mendoakan 3 kali. Kemudian wa du'ahu li Anas bin Malik, demikian juga doa beliau untuk Anas bin Malik. Lamma ja'at bihi ummuh, ketika ibunya datang membawanya ke hadapan Rasulullah wa saghir, waktu itu dia masih kecil. Kemudian liyukhdima Nabiya SAW, agar si kecil Anas bin Malik yang masih kecil ini bisa memberikan pelayanan kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa doa Rasulullah untuk Anas ini? Allahumma akthir malah, ya Allah banyakkan hartanya, wa waladah, dan anak-anaknya, wa barik lahu fih, dan berkahi dia pada hartanya tersebut. Berkahi hartanya dan berkahi anaknya. Dan memang ikhwah, dalam sejarah tercatat bahwasanya Anas bin Malik ini punya anak yang banyak luar biasa ikhwah. Ya. Dan dia orang yang sangat kaya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu fala yang bagi abadan ayyah jurad du'a au an naqsira fihi.
Oleh karena itu seorang pendidik nggak layak dia tidak berdoa dalam mendidik anaknya. Fa innana ma'muruna bihi, karena kita tuh diperintahkan untuk berdoa. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qara rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan berikan, aku akan kabulkan doamu. Demikian ikhwah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, artinya yang enggan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan aku purukkan ke dalam neraka jahanam. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan kalian minta dan minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak mau minta, ku siksa dia nanti. Masya Allah. Luar biasa ikhwah. Misalnya nih saya punya duit nih, duit saya ini, uang saya jumlahnya 3 miliar. Saya berkata kepada kawan-kawan dan penduduk kampung saya, wahai penduduk kampung saya, minta duit kepada saya, minta, silakan minta. Berapa kalian minta aku berikan, yang nggak mau minta aku hukum. Wah, Masya Allah, nggak pakai ancaman akan dihukum juga orang kan berbondong-bondong minta, iya kan? Kita punya masalahnya. Allah kan berpunya, Allah punya. Allah Al-Ghani, Allah itu maha kaya. Perbendaharaannya luar biasa ikhwah. Makanya Allah katakan minta, terserah kalian minta. Makanya ikhwah salah satu adab dalam berminta yaitu yaitu jangan ada batasan. Ya. Minta, kalau minta yang banyak begitu. Seperti misalnya, ya Allah, lapangkan rezekiku selapang-lapangnya, itu dia mintanya. Jadi jangan takut dengan Allah, minta aja sebanyak-banyaknya. Ya tentu yang pantas ya, yang dia minta yang pantas. Artinya yang pantas memang layak. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan walafiat. Itu dia. Jadi sehat terus. Demikian ikhwah rahimanallah. Jangan minta, ya Allah tambahkanlah doa, tambahkanlah gaji suami hamba ya Allah 50.000 aja ya Allah, nggak usah banyak-banyak. Itu nggak boleh. Kenapa harus 50.000? Dia minta 50 juta, kenapa rupanya? Memang akan berkurang perbendaharaan Allah seperti kita punya duit kalau diminta berkurang? Enggak kan? Makanya Allah katakan minta. Demikian, minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang enggak mau minta kepadaku, yang enggak mau berdoa kepadaku, masuk dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Begitulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang Yahudi yang menuduh Allah itu pelit. Apa kata orang Yahudi? Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangannya Allah itu terbelenggu. Allah katakan, Allah bantah, ghullat aidihim, tangan mereka yang terbelenggu, bal yadahu mabsuutatan, bahkan sesungguhnya tangan Allah, kedua tangan Allah itu mabsuutatan, yaitu terbentang luas, terbentang, yunfiku kaifa yasha, Allah memberi sebanyak-banyaknya kepada makhluknya. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi minta kepada Allah. Kenapa kita segan minta? Kalau dengan orang memang enggak boleh kita minta-minta. Ya. Makanya Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Abbas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ghulam, wahai anak, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian memohon kepada Allah, kalau kalian meminta, mintalah kepada Allah, kalau kalian memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Demikian ikhwah. Rasulullah juga katakan, kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada makhluk. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang bagaimana isi doa yang isinya itu adalah untuk kebaikan keluarga.
Apa kata Allah, firman Allah surah Al-A'raf ayat, kalau yang tadi surat Ghafir ayat 60 yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya itu Ghafir 60. Kemudian ini di Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Janganlah kalian merusak bumi padahal bumi sudah baik-baik, padahal bumi sudah bagus. Ya, ba'da islahiha, setelah, jangan kalian merusak ke bumi setelah bumi itu diperbaiki, dibaguskan. Dan doalah kepada Allah dalam keadaan takut dan khawatir. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Demikian. Wa 'alal walidaini ay yahdhara kulla hadrin minad du'ai 'alal auladi. Bagi kedua orang tua itu ibu dan ayah, hati-hati jangan sampai dia berdoa buruk terhadap anak-anaknya. Hati-hati. Kadang-kadang kita lihat ikhwah, ada seorang ibu yang jengkel, kemudian dia sumpah serap anaknya, matilah kau nak nanti ya. Begitu, tabrak dam truk lah kau nak. Ikhwah, na'udzubillah min dzalik, enggak dibolehkan. Ya, enggak dibolehkan seperti ini. Seorang ibu, ya ibu seringnya ikhwah, sebandel-bandel anaknya, senakal-nakal anaknya, sejahat-jahat anaknya, jangan sekali-sekali berdoa buruk untuk anaknya. Tetaplah doa kebaikan untuk anaknya. Ya, demikian. Makanya dikatakan hati-hati orang tua. Jangan sampai karena kita kesal dengan anak-anak kita, akhirnya kita berdoa buruk pada dia. Ya, nggak dibolehkan ikhwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, khasyata ayyuafiqa hadhihi da'wah sa'atan ijabatan fayustajabu lahuma fayajniyani min ba'di su'u min ba'du su'u akibatihima. Sehingga dikhawatirkan nanti ketika dia berdoa bertepatan di tempat yang di waktu yang mustajab. Akhirnya mustajab doanya. Ya. Mustajab. Doa buruk yang mereka panjatkan kepada Allah itu betul-betul terjadi pada anaknya. Akhirnya mereka telah menzalimi kedua anak. Mereka berdua orang tua ini telah menzalimi anaknya karena telah berdoa buruk untuk anak-anaknya. Demikian ikhwah. Wa fi sahih Muslim min hadis Jabir at-Tawil. Di dalam hadis sahih Muslim dari hadis Jabir yang panjang, anna rajulan qala li ba'irihi, bahwasanya seorang berkata kepada untanya, sya la'anakallah, bah, bahasa kita bah, ya kalau orang Batak gitu kan, bah, terlaknatlah kau ini, nah, gitu. Jadi itu yang dikatakan orang ini, ya. Dia turun dari dia untanya sambil melaknat, bah, terlaknatlah kau ini. Kita nggak tahu apa sebabnya, di sini nggak disebutkan dalam hadis ini, apakah dikarenakan terlalu terlambat atau terlalu, kita nggak tahu lah. Yang penting membuat kecewa si majikannya, si pemiliknya, sehingga dia katakan, terlaknatlah unta ini. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas Rasulullah bersabda, ya, man hadzal la'in ba'irahu, Siapa orang yang telah melaknat untanya sendiri? Qala ana ya Rasulullah. Sahabat tadi ngaku, saya ya Rasulullah. Qala inzil anhu. Kalau begitu kamu turun dari unta yang sudah kamu laknat itu. Fala tusahibna bimal'un. Jangan sampai rombongan kita ini, ada di antara rombongan kita ini sesuatu yang terlaknat. Unta ini berarti sudah tak boleh ikut rombongan. Dia harus terpisah dari rombongan. Gak boleh dikendarai. Demikian, inzil anhu, turun kamu dari kendaraanmu. Ini sudah dia laknat habis-habisan untanya, kendaraan masih aja dipakai. Gak dibolehkan ikhwah. Ya, gak dibolehkan. Kalau Rasulullah turun, kamu turun karena kamu sudah melaknat untamu. Kemudian ikhwah, Rasulullah katakan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, janganlah kalian la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Ya. Jadi Rasulullah SAW berkata, memberinya nasihat, ya, setelah itu apa kata beliau? Janganlah kalian berdoa buruk untuk diri kalian, janganlah kalian berdoa buruk untuk anak-anak kalian, dan janganlah kalian berdoa buruk untuk harta kalian.
Karena la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibulah, karena bisa saja apabila kalian melaknat tiga hal ini, melaknat harta atau melaknat anak atau melaknat yang lainnya, jika bertepatan itu di waktu yang mustajab, maka dia akan terjadi dan kamu akan menyesal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya yang nomor poin yang ke-6 ini ya ikhwah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka akan semakin sayang Allah kepada kita. Yakinlah ikhwah. Ya. Mengapa demikian? Karena kita sedang memenuhi, melaksanakan perintah Allah yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian mengatakan minta kepadaku, minta. Ingat ikhwah, saya ulangi lagi bahwasanya malam yas'alillah yaghdab alaih, yang enggak mau minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Yang tidak mau minta kepada Allah, yang enggak mau doa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Demikian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Yang enggak mau minta kepadaku, yang enggak mau berdoa kepadaku, yang enggak mau mohon kepadaku, akan kupurukkan ke dalam neraka jahanam yang menghinakan. Itu ikhwah. Jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masalah kerjaan kita atau bukan masalah pendidikan. Apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja. Ya. Kalau dia seorang guru, ya upayakan sebelum dia mengajar dia doa kepada Allah, ya Allah, berilah taufik dan hidayah pada saya dan anak-anak murid saya. Mudahkanlah mereka belajar, mudahkanlah mereka memahami apa yang saya sampaikan. Doa ikhwah, jangan lepaskan diri Anda dari doa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi doa dan terus berdoa untuk diri kita dan untuk anak-anak kita, dan tentunya secara global untuk orang kaum muslimin secara umum.